Halo rekan-rekan Arab, dimanapun kalian berada dan kapan kalian menonton video kali ini. Kali ini pembahasannya masih tentang literatur dan kali ini saya ingin membahas tentang karakteristik dari Old English Literature dari segi literary device yang dipergunakan. Oke, sebenarnya ada 5 literary device yang ingin saya bahas, cuma yang terakhir adalah temanya, tema umumnya dari Old English Literature itu apa, oke? Kita mulai dari 5 literary device yang dipergunakan di era Old English Literature, oke? Yang pertama itu, Old English Literature itu kebanyakan menggunakan metaphor. Apa itu metaphor? Metaphor adalah perumpamaan atau pengumpamaan, tapi dia tidak menggunakan kata like ataupun as. Contohnya misalnya, life is battlefield. Life is battlefield. Oke? Di sini langsung life is battlefield. Tidak ada kata like, tidak ada kata as. Jadi langsung diumpamakan bahwa hidup itu seperti medan perang atau medan pertempuran. Oke? Life is battlefield. Jadi Old English Literature dulu itu kebanyakan menggunakan perumpamaan. Jadi langsung diumpamakan. Apapun itu yang dibahas langsung diumpamakan biasanya. Oke? Yang kedua, masih saudara kerabat dekat dengan metafor adalah simile. Simile itu adalah perumpamaan yang menggunakan kata like dan as biasanya. Jadi misalnya life is like a battlefield atau life is as dangerous as battlefield. Jadi di sana disebutkan bahwa hidup itu seperti medan pertempuran atau hidup itu sama berbahayanya dengan medan pertempuran. Jadi simile itu lebih menggunakan like dan as dalam polanya. Oke, sedangkan metafor tidak. Oke, jadi dua device yang digunakan tadi, metaphor, simile dalam Old English Literature. Masih ada 3 device lagi. Selanjutnya adalah alliteration. Alliteration itu adalah pengulangan bunyi. Bukan pengulangan kata, bukan pengulangan kalimat, bukan pengulangan klausa, tapi pengulangan bunyi. Oke, di sini misalnya contohnya saya sudah siapkan ada satu kalimat yang saya dapatkan dari Beowulf, tapi saya nggak hafal, saya akan bacakan di sini. Ini saya dapatkan dari karya sastra Beowulf. Kalimatnya itu ada, in fame with all folk since his father has gone. In fame with all folk since his father had gone. Jadi in this sentence itu ada pengulangan. In fame with all folk, fame, folk, since his father had gone. Fame, folk, father, pengulangan bunyi f dari konsonan F. Itu yang diulang. Nah, itu alliteration. Jadi pengulangannya lebih pada bunyi atau konsonan atau vokal, bukan kata, bukan frase, bukan klausa, bukan sentence, oke? Nah, selain alliteration, Old English Literature juga menggunakan repetition. Nah, repetition ini lebih pada pengulangan kata, klausa, kalimat, frase gitu. Contohnya ada juga, saya akan bacakan juga untuk repetition. Saya sudah siapkan kalimatnya. Misalnya, our doubt is our passion, and our passion is our task. Our doubt is our passion, and our passion is our task. Jadi sini pengulangannya itu lebih ke our, ada our sekian kali, terus passion ada sekian kali, itu ada 2 kali. Jadi pengulangannya lebih pada kata gitu kan, repetition. Oke, jadi tadi sudah kita bahas 4 devices yang digunakan di Old English Literature. Ada metaphor, pengumpamaan tanpa like, tanpa as, simile, pengumpamaan dengan like dan dengan as, ada alliteration, pengulangan bunyi di awal kata biasanya, baik itu konsonan ataupun vokal, kemudian pengulangan kata ataupun klausa ataupun frase ataupun kalimat itu dalam repetition. Oke, ada lagi satu adalah canning. Canning itu adalah lebih pada perumpamaan. Jadi ada 2 kata yang dipergunakan. Jadi 2 kata yang berbentuk metafor yang digunakan untuk mengumpamakan satu kata. Misalnya di Beowulf itu ada battle sweat. Nah, battle sweat itu sama dengan blood. Jadi battle sweat. Pertempuran, keringat pertempuran. Keringat pertempuran apa? Darah gitu. Battle sweat. Jadi battle satu kata, sweat satu kata, jadi compound noun gitu, battle sweat, dan itu digunakan sebagai metafor atau pengumpamaan dari
darah, battle sweat. Kemudian ada battle needles. Battle needles. Battle needles itu adalah arrows, oke, panah. Jadi battle pertempuran, needles jarum, jarum pertempuran, panah. Jadi itu canning. Dua kata yang digabungkan jadi satu, jadi compound noun gitu yang dipergunakan untuk mengumpamakan satu kata, oke? Ada battle needles itu arrows, terus ada battle sweat itu blood, oke? Jadi itu ada 5 devices atau literary devices yang dipergunakan di Old English Literature sebagai bentuk karakteristiknya Old English Literature. Kemudian ada juga dari temanya itu basically warriors, kemudian battlefields, battles, dan violence. Okay? Jadi itu karakteristik Old English Literature dari devices yang dipergunakan. Mostly mereka menggunakan 5 devices itu, figure of speech-nya dan juga beberapa devices lainnya. Kemudian dari temanya itu mostly warriors, battlefield, dan juga ada lebih ke violence ya, kekerasan gitu kan, karena yang namanya juga perang waktu itu ya. Oke, jadi itu dia karakteristik Old English Literature yang bisa kita bahas kali ini di video kali ini. If you still have something else to ask or to comment on, atau mungkin to add, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga di press button like dan share biar lebih banyak lagi rekan-rekan kita yang bisa belajar bersama tentang literatur di Old English maupun nanti Middle English dan seterusnya, oke? Okay, if you like the content of this video dan juga jika kalian suka konten-konten video di Arab Belajar Bersama channel dan kalian mendapatkan sesuatu dari saya di sini di channel ini, silahkan press button subscribe dan juga notification bell untuk dapat fresh new update dari channel ini biar kita tetap bisa belajar bersama, oke? Nothing else to say except for staying healthy for everyone, and I'll see you again in the next video. Bye-bye.